Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, calon peternak. Baik dulur-dulur, gimana kabarnya? Semoga dulur-dulur semua diberikan kesehatan. Yo PTA, yo sak wong-wonge yo lur yo, amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan apa lur yo. Ini adalah rutinitas dan juga ini adalah hal yang penting dilakukan untuk para peternak juga lur yo. Sudah sering saya katakan kemarin itu, kalau kebersihan itu bukan hanya di kandang dan bukan hanya tentang pakan yang berkualitas, tapi juga tentang tempat pakan juga lur yo. Apalagi untuk di wadah minum itu kan, kalau dulur-dulur pakai vitamin itu kan sering banget ya lur yo. Kalau satu hari itu ndak kita ganti, pasti baunya itu bau busukan gitu juga pernah lur ya. Karena saya dulu juga begitu, karena setiap hari tak kasih vitamin, jadi untuk di bau tempat minum seperti ini sangatlah busuk. Kecuali kalau kita cuma pakai air putih biasa, jadi untuk di baunya juga ndak seberapa. Nah dulur-dulur, kalau untuk di tempat pakan seperti ini, apabila ayam sudah di umur 4 lur ya, 2 atau 3 bulan, itu sebaiknya dimasukkan ke kandang yang sudah ada tempat pakan. Ini jangan yang seperti ini, kasih tempat makan yang paralon gitu lur. Jadi untuk di 2-3 bulan itu kan sudah seharusnya, kalau mungkin di tempat seperti ini, tempat pakan kuning seperti ini, kita itu kerepotan lur. Apalagi kalau jumlah ayam kita banyak dan semua harus pakai seperti ini, karena ngersi ini wangel kan ngono. Jadi harus maupun di kandang sederhana sama seperti punya saya kemarin, di bambu gitu, terus di depannya itu ditaruh di luar aja paralon, agar nanti kita bersihinnya agak mendingan lur ya, ndak terlalu repot. Tapi kalau untuk umur di bawah 1 bulan harus pakai yang seperti ini. Ini bener-bener bersih lor ini. Dan andalan saya adalah pakai sabun sangklet. Orang iklan aku. Tapi kalau menurut saya, kalau pakai sabun sangklet itu ataupun Mama Lemon itu mungkin lebih terjamin lur ya kebersihannya juga. Dan saya ingatkan, jangan sekali-kali pakai sabun seperti Rinso itu lur, karena itu berbahaya banget untuk ayam. Oke, wis ngono tak gawane mulai. Alhamdulillah wis resik kabeh, dan tinggal ngisi pakan sama ngisi air minum. Dan nanti tak kasih bocoran sedikit lor ya. Nah ini sudah di teras, dan saya akan ngasih bocoran apa yang biasanya saya taruh di tempat minum. Ini dia gimbulan saya lur. Jadi ini adalah aji-aji saya, ini adalah ilmu pengasihan saya agar usaha ternak kita itu aman, bebas dari penyakit, dan juga rasanya tidak kalah enak kan gitu. Ini adalah bahan-bahan yang sudah saya buat tapi belum saya sepil caranya, karena repot lor. Kalau saya produksi sekarang mungkin jadinya bisa 10 atau 20 hari, karena ini perlu dikeringkan dulu dan ditumbuk halus. Tapi untuk di bahan-bahannya bisa saya sebutkan seperti temulawak, ada kunyit, ada jahe, dan ada bawang putih, terus kayak temu ireng. Nah mungkin cuma itu dulu kemarin tuh yang saya buat, dan ini terbukti aman untuk dikasih ke ayam. Tapi ini tidak terlalu sering saya kasih, karena biasanya tak selang-seling sama air biasa itu. Nah ini adalah carane, jadi sesuaikan aja sama kebutuhan ayam ataupun berapa jumlah ayamnya, disesuaikan. Nanti tinggal ditambahkan jamu atau racikan yang saya buat tadi.
Dan ramuan ini sudah terbukti, sudah saya buktikan untuk menambah nafsu makan ayam itu sangat caspleng lur. Jadi ini sangat baik untuk jamu-jamuan dibandingkan obat-obatan yang kita beli di tempat opo kuwi jenenge, tempat-tempat toko obat, tempat pakan itu. Jadi untuk takarannya itu sesuaikan aja lur ya. Kalau saya biasanya setengah sendok. Iki setengah sendok ndak enak karena cuma pucuk. Karena saya menyesuaikan juga sama air. Nah, airnya ini kira-kira setengah, kita tambahkan segitu. Jadi jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Tapi kalau untuk penggunaan obat ini saya jamin, saya pastikan itu aman. Tapi jangan setiap hari dikasih ini. Obat-obatan pun jangan setiap hari lur ya, harus diseling sama air biasa. Kita seling sama air putih biasa agar yo jenenge wong ngombe lur yen kopi terus ya ndak betah, yen jamu terus ndak betah. Jadi kita harus campur-campur di air putih. Jadi kita selang-seling gitu agar ayamnya juga bisa merasakan segere banyu biasa tanpa campuran obat herbal ataupun obat kimia. Kalau teman-teman ragu sama obat yang sudah saya sarankan lur ya, yang sudah saya sepil, saya beritahu manfaatnya gini-gini, teman-teman masih ragu, silahkan teman-teman beli aja obat di toko-toko ternak terdekat lur ya. Jadi obatnya ya seperti Vitacik, Neobro ataupun apa obat-obatan untuk mencegah atau ya pil-pilan ono kae terserah. Ini saya sebutkan namanya, saya tak dudoi carane, tak dudoi manfaate, tinggal teman-teman sendiri. Jadi kalau saya lebih ke obat-obatan seperti ini karena untuk di daging itu kan lebih sedap lur. Jadi untuk pembeli itu tidak hanya melihat postur ataupun bulu yang bagus, tapi juga melihat rasa yang enak, itu pasti lur. Nah, untuk cara mengatasi ayam tidak mau minum lur ya sebenarnya ini pasti diminum, cuma kadang ayam kita itu belum terbiasa sama minum-minuman ini karena kita ngasihnya kan nggak setiap hari. Jadi untuk memancing ini teman-teman harus memakai pakan kering. Jadi seperti yang nanti saya akan kasih ke ayam, tapi untuk sekarang aku keselur ya, dan tempatnya pakan sining jopo. Nah, untuk mengatasi itu silahkan teman-teman pakai pakan kering ya, apapun pakan kita ya, seperti katul ataupun polar ataupun dedak jagung atau bahkan kita pakai pur. Jadi jangan dibasahi, kita pakainya di pakan kering agar nanti ayam kita cepat minum kan gitu. Dan untuk di jamu ini, jamu herbal ini, saya itu hampir setiap hari tak ganti karena gini, kalau kita ngasih sore sebenarnya sampai pagi pun masih bagus, tapi kalau pagi sudah saya ganti dan sudah saya netralkan pakai air bersih, air biasa ya lho ya. Jadi tidak saya campurkan obat-obatan ataupun bahan-bahan herbal ini. Nah, seperti ini contohnya lur. Ini adalah pakan kering, ini adalah polar sama tepung jagung, ndak tak kasih pekatul. Jadi alhamdulillah mangane lumayan, masih kremal-kremil. Tapi kalau biasanya kalau saya tinggal itu sama bapak itu cuma dikasih anu lur, pakan basah. Kadang itu cuma dikasih sama dedak kalau saya ndak ada di sini lur yang cuma dedak terus dibasahi sampai basah gitu karena orang telaten ngasih di minum. Biasanya kalau kotor cuma ditarik keluar gitu aja, cuma diukur digletakne ngono wae. Jadi diakali untuk dipakan itu biasanya didokoni, jadi airnya itu dikasih lebih banyak agar ora repot, mungkin ngono lur ya. Tapi ya kadang kasihan sebenarnya ayam seperti ini. Untuk di tepung jagung juga jangan terlalu basah lur ya, saran saya. Jadi agak kempel-kempel aja, apalagi kalau kita pakai polar ya bisa kadang kita kasih kering terus kita kasih kempel-kempel gitu, yang penting jangan terlalu basah. Karena untuk di ayam sendiri kalau terlalu basah itu piye lur ya, ya wis ora rupa ngono lah, rupane ora rupa. Jadi saya sarankan jangan terlalu basah, kempel-kempel
kempel-kempel saja, nanti mereka akan lebih ke air minumnya. Jadi kalau kita ngasih jamu itu pasti diminum, tapi kalau basah mereka sudah males lor mau minum jamu-jamu itu, malah kadang-kadang cuma sia-sia kita ngasih jamu tidak diminum, akhirnya cuma basi, cuma kita buang, padahal kita repot-repot nyiapin agar ayam-ayam kita itu pada sehat semua kan gitu. Ya mungkin untuk di video kali ini cukup sekian dulur, semoga dulur-dulur diberikan kesuksesan dalam semua usahanya, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.